Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Mitra bisnis, kalau kita lihat Undang-Undang Perasuransian yang baru, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, itu sudah lebih memberikan satu gambaran yang lebih tegas tentang apa itu dan bagaimana proses likuidasi perusahaan asuransi dijalankan di Indonesia. Mitra bisnis, kalau kita melihat atau mencoba memahami pengertian dari likuidasi, maka likuidasi tersebut bukanlah pembubaran. Jadi likuidasi tidak sama dengan pembubaran. Tapi likuidasi merupakan satu tindakan lanjut dari peristiwa pembubaran. Dengan pengertian lain bahwa likuidasi itu adalah satu proses pemberesan. Pemberesan itu artinya melakukan tindakan penjualan seluruh aset-aset perusahaan yang dibubarkan atau pilot, di mana aset tersebut akan digunakan untuk membayar kewajiban-kewajiban perseroan terhadap para krediturnya, dan jika lebih, maka sisa dari harta tersebut dalam pengertian bahwa seluruh krediturnya telah dibayar dengan baik, maka dapat dikembalikan kepada masing-masing pemegang saham sesuai dengan porsi yang mereka sepakati. Mitra bisnis, kalau kita lihat di Indonesia, ya, itu likuidasi bisa terjadi atas dua peristiwa. Pertama, likuidasi terjadi akibat dari kepailitan, ya, atau insolvensi. Ketika satu perusahaan dinyatakan insolvent, ya, maka pengadilan niaga akan mengangkat kurator untuk melakukan pengurusan, tentunya tahapannya, tapi pada akhirnya dia melakukan likuidasi. Jadi likuidasi dalam kepailitan itu dilakukan oleh profesional yang dikenal dengan kurator, ya. Pada sisi lain, likuidasi juga merupakan satu proses pemberesan dari satu peristiwa pembubaran. Jadi pembubaran badan hukum, ya, atau badan usaha. Nah, dalam konteks kalau kita lihat, jika badan hukum yang menjadi kendaraan dari aktivitas berbisnis tadi adalah perseroan terbatas, maka pembubaran perseroan terbatas tersebut itu terjadi atas beberapa alasan. Ya kan? Alasan pertama adalah mungkin dasar pembubaran dari perseroan terbatas itu adalah keputusan dari para pemegang saham, karena mereka lah yang mempunyai kesepakatan untuk melahirkan atau menghidupkan perusahaan tersebut, dan sebagai konsekuensi dari satu wadah modal yang lahir dari kesepakatan para pemegang saham, maka pemegang saham mempunyai juga kewenangan untuk memutuskan untuk membubarkan perseroan terbatas tersebut. Pada sisi lain, bisa juga terjadi akibat dari masa waktu yang disepakati, masa waktu berdiri dari perseroan terbatas tersebut telah berakhir, walaupun pada belakangan ini kita melihat bahwa perseroan terbatas itu dilahirkan atau dibentuk pada umumnya sudah tanpa masa batas waktu. Nah, kalau kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa dasar bubarnya satu perseroan terbatas itu juga bisa terjadi akibat dari dicabutnya izin dari perseroan terbatas tersebut. Atau perseroan terbatas tersebut dinyatakan insolvent, ya. Lalu kemudian pemberesan telah dilakukan, sehingga hasil akhir dari pemberesan itu membuat perusahaan tersebut harus bubar demi hukum. Nah, itu semua ketentuan itu diatur pada pasal 142 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Nah, dalam konteks pembubaran atau dalam konteks likuidasi dalam pembicaraan kita pada hari ini, kita melihat bahwa aktivitas perasuransian itu secara hukum itu dibentuk, ya, dengan menggunakan 3 vehicle. 3 artinya kendaraan bisnis, salah satunya adalah perseroan terbatas. Lalu aktivitas asuransi juga bisa dibangun dengan menggunakan kendaraan atau badan hukum koperasi, ya, atau juga bisa dengan menggunakan mutual, ya. Jadi 3 ini, walaupun pada bentuk yang ketiga tadi itu sangat jarang lah, tapi pada umumnya asuransi itu dibangun atau dijalankan dengan menggunakan badan hukum
atau kendaraan perseroan terbatas. Nah, dalam konteks ini kita lihat bahwa kedudukan dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh OJK itu berada pada posisi melakukan monitoring, ya, melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas perasuransian. Tentunya dalam hal usaha perasuransian itu, dalam hal ini termasuk juga reasuransi, termasuk juga asuransi syariah, termasuk juga broker gitu ya, mengalami satu pertumbuhan yang baik, maka itu akan membuat aktivitas atau industri usaha perasuransi itu menjadi baik gitu, menjadi baik dan menambah kesejahteraan bagi seluruh pelaku usaha perasuransian, termasuk juga memberikan kenyamanan bagi para pemegang polis atau tertanggung yang menjadi pihak yang harus mendapatkan perlindungan maksimal, mengingat bisnis asuransi itu adalah memang bisnis perlindungan dan bisnis kepercayaan gitu. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.